Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Terima kasih kami ucapkan kepada rekan-rekan semua atas kesempatan waktunya. Pada kesempatan kali ini kita akan berbincang-bincang mengenai bahasa Indonesia di Indonesia ini sendiri. Seperti yang kita ketahui, sebagai warga negara Indonesia, sudah sewajarnya kita menggunakan bahasa Indonesia di kehidupan kita sehari-hari. Walaupun bahasa daerah juga perlu kita lestarikan. Namun seiring berkembangnya zaman, bahasa Indonesia itu perlu ditanyakan kembali bagaimana eksistensinya, karena banyak warga Indonesia sekarang ini sudah mengkombinasikan antara bahasa Indonesia dengan bahasa asing karena perkembangan digital itu sendiri. Karena kita tidak bisa memfilter bahasa-bahasa yang masuk ke dalam sosial media kita ini. Nah, pada kesempatan kali ini perkenankan saya Zahra Narida Abdillah dengan NIM 2104035 bersama kedua rekan saya, Lisa Haryanti dengan NIM 2104027 dan Nanda Rahmawati dengan NIM 2104032 akan mempresentasikan kepada rekan-rekan sekalian mengenai bagaimana eksistensi bahasa Indonesia di era digital ini khususnya. Pada kesempatan kali ini ada 4 pembahasan yang akan kita bahas nantinya. Yang pertama yaitu apa sih era digital itu sendiri, dan yang kedua bagaimana kedudukan bahasa Indonesia tersebut, dan yang ketiga bagaimana eksistensi bahasa Indonesia di era digital ini, dan yang terakhir bagaimana sikap kita atas hal tersebut. Baik, untuk selanjutnya saya serahkan kepada saya, Mbak Nanda, dipersilahkan. Terima kasih untuk rekan saya Mbak Nuha. Saya akan menjelaskan ya ini tentang yang pertama yaitu era digital. Sebelum kita masuk ke dalam eksistensi bahasa Indonesia di era digital, kita akan membahas dulu seperti apa sih sebenarnya era digital itu. Oke, era digital adalah salah satu era atau zaman pada kehidupan ini yang mengalami kondisi kemajuan yang cukup pesat dan mengarah ke bentuk digital, dan perkembangan di era digital akan terus berjalan begitu cepat dan tidak bisa dihentikan oleh manusia. Generasi digital adalah era di mana teknologi akan dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Adanya pengaruh industri digital pada akhirnya juga akan memberikan dampak pada semua bidang. Masyarakat Indonesia bisa disebut sebagai penggemar jaringan internet. Nah, internet memudahkan akses informasi baik dari dalam maupun luar negeri. Masyarakat akhirnya ramah mengenal bahasa asing melalui informasi dari negara lain, dan akhirnya mengadopsi sebagai kata asing untuk digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya akan saya serahkan kepada rekan saya yaitu Mbak Lisa. Terima kasih untuk Mbak Nanda. Sekarang saya akan menjelaskan bagaimana kedudukan bahasa Indonesia. Pada dasarnya, dibedakan atas dua yang bertolak dari sejarah pertumbuhannya, yaitu yang pertama, kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Hal tersebut tersurat pada Ikrar Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Yang kedua, kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara, disahkan keberadaan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara yang termasuk dalam pasal 36 Undang-Undang Dasar 1945. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa diembannya dalam persoalan kehidupan berbangsa, bukan dalam kehidupan bernegara. Demikian juga, kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara diembannya dalam persoalan kehidupan bernegara, bukan dalam kehidupan berbangsa. Oke, baik, pada intinya kedudukan bahasa Indonesia itu ada dua, yaitu sebagai bahasa bangsa dan bahasa untuk bernegara yang mempunyai porsinya masing-masing. Selanjutnya kita akan bahas mengenai eksistensi bahasa Indonesia di era digital ini khususnya. Seperti yang sudah dijelaskan oleh rekan saya tadi, era digital itu adalah era di mana masyarakat itu sangat membutuhkan
internet, sangat bergantung dengan sosial media, yang itu sangat memudahkan bahasa Indonesia itu bercampur dengan bahasa-bahasa lain yang berasal dari sosial media itu. Nah, seiring dengan perkembangan teknologi, banyak bahasa asing yang diserap bahasa Indonesia untuk menyesuaikan perkembangan zaman, tetapi pengguna tetap menggunakan bahasa asing untuk menyampaikan istilah-istilah tersebut. Sehingga ketika mengamati fenomena penggunaan bahasa Indonesia saat ini, yaitu mereka lebih bangga menggunakan istilah asing dibanding dengan pedanaan Indonesia saat ini. Atau pedanaan kata yang ada di bahasa Indonesia itu sendiri. Ditambah lagi fenomena kebijakan yang ada di beberapa perusahaan, bahkan di dunia pendidikan, bahwa sekiranya anak bangsa dituntut untuk lihai dalam menggunakan bahasa asing dibanding bahasa Indonesia. Ini berdampak kepada kecenderungan masyarakat untuk lebih bersemangat mengajarkan kepada anaknya untuk ahli dalam bahasa asing dibanding dalam menggunakan bahasa Indonesia itu sendiri, apalagi bahasa daerah yang hampir kehilangan jejak. Nah, pada intinya eksistensi bahasa Indonesia ini sangat kurang ya. Jadi kita sebagai warga negara Indonesia harus senantiasa mempertahankan eksistensi bahasa Indonesia itu sendiri. Bahasa Indonesia masih tetap eksis di era sekarang ini, namun sudah dicampur baurkan dengan bahasa-bahasa asing yang atas tuntutan dari lingkungan kita saat ini yang sudah menuntut kita untuk bisa berbahasa asing tersebut. Seperti itu. Dan selanjutnya yaitu bagaimana sikap kita sebagai warga Indonesia atas hal tersebut. Bahasa Indonesia selain menjadi bahasa resmi juga menjadi bahasa pemersatu yang digunakan dalam berbagai keperluan. Jadi kita harus tetap mempertahankan eksistensi bahasa Indonesia tersebut di negara kita sendiri ini. Oke, bisa dilanjut. Oke, yang keempat yaitu tentang sikap kita. Gimana sih caranya kita menyikapi mengenai eksistensi bahasa Indonesia di era digital ini? Ada 3 cara ya. Ada 3 cara agar bahasa Indonesia tetap eksis, yaitu yang pertama language loyalty, yaitu tentang kesetiaan bahasa yang mendorong masyarakat suatu bangsa mempertahankan bahasanya dan apabila perlu mencegah adanya pengaruh bahasa lain. Yang kedua ada language pride, yaitu kebanggaan bangsa yang mendorong orang mengembangkan bahasa dan menggunakannya sebagai lambang identitas dan kesatuan masyarakat. Kemudian yang ketiga yaitu ada awareness of the norm, yaitu kesadaran adanya norma bahasa atau awareness of the norm yang mendorong orang menggunakan bahasa dengan cermat dan santun. Oke, baik teman-teman, cukup sekian presentasi yang bisa kami sampaikan. Pada intinya, di era digital ini bahasa Indonesia masih tetap bisa eksis walaupun banyak gempuran dari bahasa-bahasa asing yang juga menuntut kita untuk bisa berbahasa asing karena tidak bisa dipungkiri untuk mencari pekerjaan di era modern ini yang bisa berbahasa asing mempunyai nilai plus gitu. Namun sebagai warga Indonesia kita juga tetap bangga mempunyai bahasa Indonesia dan kita harus senantiasa menggunakan bahasa Indonesia di kehidupan sehari-hari. Dan ada 3 cara tadi yang bisa kita lakukan yaitu language loyalty, ada language pride, yang terakhir sama awareness of the norm. Nah, itu beberapa cara yang bisa kita lakukan sebagai warga negara Indonesia untuk bisa mempertahankan eksistensi bahasa Indonesia tersebut. Mungkin nanti dari rekan-rekan ada yang ingin dipertanyakan atau ada yang masih mengganjal, dipersilahkan. Namun cukup sekian yang bisa kami sampaikan. Kami memohon maaf apabila ada kesalahan kata dari saya sendiri atau dari rekan-rekan saya. Kami mohon maaf. Mungkin cukup sekian yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.